Oke, kita sekarang akan bahas Kitab Yosua. Kitab ini tuh kayak jembatan penting loh. Jembatan yang menghubungkan 40 tahun pengembaraan Israel di padang gurun dengan pengenapan janji Tuhan yang sudah lama banget mereka tunggu. Coba kita bayangin situasinya. 40 tahun di padang gurun akhirnya selesai. Satu generasi udah lewat, dan Musa, pemimpin mereka yang hebat itu, udah tiada. Sekarang seluruh bangsa ini berdiri di tepi sungai Yordan, ngeliatin tanah yang isinya musuh-musuh kuat, dan kota-kota yang bentengnya tinggi-tinggi. Jadi pertanyaannya kan, gimana nih selanjutnya? Tapi, nah ini kuncinya. Kalau kita baca kitab ini cuma sebagai catatan perang kuno, wah, kita bakal kehilangan inti ceritanya. Kitab Yosua itu sebetulnya sebuah narasi spiritual yang dalam banget tentang makna perhentian. Sebuah tema yang jauh lebih dalam dari sekedar istirahat dari perang. Nah, pergantian dari Musa ke Yosua ini bukan cuma sekedar ganti pemimpin loh. Ini tuh kayak sebuah pernyataan bahwa pekerjaan Tuhan gak bergantung pada satu orang aja, tapi pada kehadiran Tuhan sendiri yang gak pernah berubah. Yosua ini bukan orang baru ya. Dia itu asisten setianya Musa, salah satu dari dua mata-mata yang percaya sama janji Tuhan 40 tahun sebelumnya. Jadi kualifikasi utamanya buat mimpin itu bukan karena dia jago strategi perang, tapi karena dia penuh dengan roh dan hatinya itu fokus sepenuhnya sama Tuhan. Perintah Tuhan ke Yosua itu spesifik banget. Coba deh perhatiin, keberanian sejati dan kesuksesan itu nggak dihubungin sama kekuatan militer, tapi sama ketaatan total buat merenungkan firman-Nya siang dan malam. Inilah yang jadi fondasi dari seluruh misi mereka. Oke, sekarang kita lihat gimana ini terjadi di lapangan. Penaklukan Kanaan itu bukan sekedar kampanye militer biasa, tapi serangkaian pelajaran rohani yang dramatis banget tentang iman dan ketaatan. Rintangan pertama mereka, sungai Yordan yang lagi meluap-luapnya, mustahil buat dilewatin. Nah, solusi dari Tuhan itu bukan bangun jembatan. Dia malah suruh para imam bawa tabut perjanjian, simbol kehadirannya, dan jalan masuk ke dalam air. Begitu kaki mereka nyentuh air, sungainya berhenti ngalir. Ini pesan yang kuat banget. Kemenangan itu datang kalau kehadiran Tuhan yang mimpin jalan. Nah, kitab ini sengaja banget nih menaruh dua pertempuran pertama ini sebelahan. Tujuannya untuk ngasih lihat sebuah prinsip spiritual yang penting banget. Di Yeriko, metodenya aneh banget. Mereka cuma disuruh baris, kelilingin kota, terus teriak. Ini kan kayak ibadah ya, bukan perang. Dan hasilnya ajaib, temboknya runtuh. Sebaliknya, di Ai, mereka pakai strategi militer yang wajar, malah kalah telak. Kok bisa gitu? Apa bedanya? Dan ternyata jawabannya bukan soal strategi. Masalahnya bukan di medan perang, tapi ada di dalam perkemahan mereka sendiri. Dosa yang disembunyiin sama seorang bernama Ahan yang ngambil barang-barang rampasan, udah mutusin hubungan bangsa itu dengan sumber kekuatan mereka, Tuhan. Nah ini nih yang bikin ceritanya makin dalam. Kita disuguhin perbandingan dua karakter yang luar biasa, sengaja ditaruh sebelahan buat nantang pemahaman kita tentang siapa sih yang layak menerima kasih karunia Tuhan. Lihat deh kontrasnya. Ada Rahab, seorang pelacur dari kota musuh, jelas orang luar, tapi dia diselamatin karena imannya. Bahkan dia masuk dalam silsilah Yesus loh. Terus di sisi lain ada Ahan, orang dalam dari suku Yehuda, tapi malah dihukum karena nggak taat. Pesennya jelas banget kan, buat Tuhan yang penting itu iman, bukan status atau keturunan. Sekarang kita geser sedikit ya, dari cerita sejarahnya ke makna teologisnya yang lebih dalam lagi. Karena tokoh Yosua sendiri itu sebetulnya kayak bayang-bayang atau gambaran awal dari sosok yang jauh lebih besar, Yesus Kristus. Supaya ngerti, kita perlu kenal konsep tipologi. Gampangnya gini, ini tuh cara Alkitab nunjukin pola. Ada tokoh di Perjanjian Lama, kayak Yosua ini, yang hidup dan misinya itu seolah-olah jadi tipe atau contoh kecil dari apa yang nanti akan disempurnakan sama Yesus di Perjanjian Baru. Dan petunjuk pertamanya ini keren banget, ada di nama mereka. Yoshua itu kan dalam bahasa Ibrani Yehoshua. Nah, pas nama ini diterjemahkan ke bahasa Yunani, jadinya Yesus, persis sama dengan nama Yesus. Artinya pun sama, Yahweh adalah keselamatan. Ini jelas bukan kebetulan. Dan kalau kita bandingin, makin kelihatan jelas polanya. Yosua mimpin bangsa Israel ke sebuah tanah fisik, Yesus mimpin kita semua ke kerajaan surgawi. Yosua ngalahin raja-raja di bumi, Yesus ngalahin musuh terbesar kita, dosa dan maut. Yosua ngasih perantian sementara dari perang,
Tapi Yesus, dia ngasih perhentian Sabat yang kekal buat jiwa kita. Oke, setelah perang-perang besar usai, fokus kitab ini pindah ke pembagian tanah. Nah, disinilah janji Tuhan itu jadi sesuatu yang nyata, yang bisa mereka pegang. Setiap petak tanah yang dibagiin ke suku-suku Israel itu jadi bukti fisik. Bukti kalau Tuhan itu setia sama janjinya kepada Abraham ratusan tahun yang lalu. Jadi, ini bukan soal properti aja ya. Ini penggenapan perjanjian ilahi. Dan di tengah-tengah pembagian tanah ini ada satu sistem yang luar biasa, namanya kota-kota perlindungan. Ini bukan cuma aturan hukum biasa, tapi ini tuh metafora yang indah banget tentang perlindungan yang kita dapat di dalam Kristus. Setiap nama kota ini punya arti simbolis yang nunjuk ke Kristus. Contoh ya, Kades, artinya tempat kudus, karena Kristus adalah kekudusan kita. Terus Sikem, artinya bahu, karena dia yang nanggung beban kita. Hebron, artinya persekutuan, karena di dalam dia hubungan kita sama Tuhan dipulihkan. Setiap kota ini jadi gambaran gimana kita bisa aman di dalam Yesus buat siapa aja yang lari ke dia, buat berlindung. Nah, ini semua membawa kita ke akhir dari perjalanan Yosua. Di sini dia ngasih pesan-pesan terakhirnya dan ngingetin kita semua tentang tujuan akhirnya apa. Di akhir hidupnya, Yosua ngasih tantangan yang relevan sampai sekarang buat bangsa Israel dan juga buat kita. Ini tuh sebuah deklarasi bahwa iman itu bukan warisan, tapi sebuah pilihan sadar yang harus dibuat setiap orang dan setiap keluarga. Dan ini poin terpentingnya. Perhentian yang Yosua kasih di tanah Kanaan itu nyata, tapi belum final. Itu cuma bayang-bayang dari sesuatu yang lebih besar. Penulis Ibrani ngejelasin, kalau aja perhentian yang dikasih Yosua itu udah yang terakhir, Tuhan gak akan pernah ngomongin soal hari perhentian yang lain. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Yosua sebagai tipe berhasil bawa bangsanya ke tanah perjanjian fisik. Pertanyaannya buat kita sekarang, di manakah kita bisa menemukan perhentian yang sejati dan abadi? Perhentian yang dijanjikan oleh Yesus, Yosua kita yang sejati? Nah, itu jadi bahan renungan buat kita semua.